Rusia mempersiapkan serangan rudal besar-besaran di Ukraina dari wilayah Belarusia. Seperti dilaporkan Newsweek, Senin 15 Agustus 2022, satu kelompok intelijen militer independen memperingatkan Rusia sedang mengumpulkan sistem rudal anti pesawat di Belarusia. Lewat pesan Telegram Senin, Hajun Belarusia mengatakan bahwa analisis citra satelit menunjukkan penumpukan senjata di lapangan terbang Ziabrovka di Belarusia, sekitar 25 mil dari perbatasan dengan Ukraina. Laporan dari pemantau aktivitas militer Belarusia muncul di tengah spekulasi atas dukungan Belarusia untuk upaya perang Rusia di Ukraina. Analisis situasi di lapangan terbang membuktikan bahwa kemungkinan serangan roket di wilayah Ukraina tidak hanya tetap ada, tetapi tampaknya Rusia sedang mempersiapkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina dalam beberapa minggu mendatang, kata Hajun Belarusia dalam post. Kelompok itu juga menunjukkan bagaimana tidak ada satu roket pun yang ditembakkan dari Belarusia ke Ukraina sejak penembakan besar-besaran terakhir pada 28 Juli. Menggunakan gambar satelit dari perusahaan teknologi luar angkasa AS Maxar Technologies INC, Hajun Belarusia menyatakan dalam posting bahwa lapangan terbang Ziabrovka berisi 10 hingga 14 S-400 Triumph dan 2 sistem pertahanan udara Pansir, serta 3 radar Kasta 2E2 dan 48Y6 Podilon. Selain itu dikatakan bahwa lapangan terbang tersebut digunakan untuk menyimpan setidaknya 15 hingga 60 rudal untuk sistem pertahanan Triumph. Dengan lebih banyak lagi diharapkan akan dikirimkan oleh Angkatan Udara Rusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko tetap menjadi sekutu setia Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun ada kecaman internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Berbagai perbatasan dengan Rusia dan Ukraina, Lukashenko telah mengizinkan pasukan Rusia melewati negara itu, memberi mereka rute yang lebih langsung ke ibu kota Ukraina, Kiev. Setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev pada awal perang, Pentagon mengatakan pada April bahwa Kremlin menggunakan Belarus untuk mengerahkan pasukan. Hajun Belarusia melaporkan pekan lalu telah terjadi setidaknya 8 ledakan di dekat lapangan terbang Ziabrovka berdasarkan laporan saksi mata. Pejabat Belarusia mengaitkan ledakan apapun dengan kendaraan yang terbakar setelah mesinnya diganti dan mengatakan tidak ada korban. Tetapi kelompok pemantau memposting video yang menunjukkan apa yang digambarkan sebagai kilatan besar di dekat lapangan terbang, mengatakan itu tidak konsisten dengan kebakaran mesin. Laporan intelijen Inggris mengungkap, Rusia meningkatkan penggunaan rudal pertahanan S-400 dan S-300 di Ukraina. Kedua model rudal yang didesain sebagai penangkal serangan udara itu digunakan untuk mengenai target di darat. Laporan intelijen terbaru yang dirilis Kementerian Pertahanan Inggris Jumat 22 Juli 2022 menjelaskan langkah itu diambil Rusia karena mulai kehabisan rudal serang dalam perang di Ukraina. S-400 dan S-300 digunakan sebagai senjata sekunder untuk serangan di darat. Disebutkan Rusia sudah menggunakan sistem pertahanan udara strategis S-400 dan S-300 di dekat Ukraina sejak awal invasi pada 24 Februari. Kedua rudal itu sebenarnya didesain untuk menembak jatuh pesawat dan rudal musuh dari jarak jauh. Senjata-senjata tersebut hanya dipasangi hulu ledak kecil untuk menghancurkan pesawat. Meski demikian, S-400 dan S-300 tak bisa dianggap remeh untuk mengenai sasaran di darat. Hulu ledak itu cukup untuk memberikan dampak mematikan bagi pasukan di area terbuka, serta bangunan berkonstruksi ringan. Namun Kemhan Inggris menegaskan S-400 dan S-300 tak bisa menembus struktur yang kuat. Selain itu, intelijen mengklaim ada kemungkinan senjata tersebut meleset dari target hingga menyebabkan jatuhnya korban sipil karena tidak didesain untuk serangan darat. Operator yang menjalankan rudal juga harus diberi pelatihan tambahan untuk menyasar serangan darat. Kementerian Luar Negeri Rusia memberikan pernyataan tegas terkait kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam perang. Hal ini kembali dilontarkan usai tuduhan Ukraina kepada Rusia yang dianggap menggunakan senjata kimia. Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, tak henti-hentinya melancarkan tudingan kepada militer Rusia yang disebut menggunakan senjata kimia dalam perang. Hal itu dibantah tegas oleh Kementerian Luar Negeri Rusia yang memastikan jika negaranya tak memerlukan senjata nuklir dalam operasi militer khusus di Ukraina. Dengan ini juga Rusia juga menolak tuduhan penggunaan senjata nuklir atau kimia
Jika kembali muncul kabar yang menyebut militer Rusia menggunakan senjata kimia atau nuklir, maka bisa dipastikan kabar itu adalah berita bohong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Ivan Neseyev, menegaskan jika doktrin militer Rusia dalam penggunaan senjata nuklir hanyalah untuk membela diri. Rudal-rudal nuklir Rusia akan keluar dari sarangnya jika kedaulatan negara terancam. Doktrin militer Rusia mengizinkan respon nuklir hanya sebagai tanggapan terhadap ancaman pemusnah massal atau saat keberadaan negara terancam, ucap Nekayev. Artinya penggunaan senjata nuklir hanya mungkin sebagai bagian dari respon terhadap serangan untuk membela diri. Dan hanya dalam keadaan darurat, katanya dikutip Viva Militer dari Al Arabiya. Tuduhan penggunaan senjata nuklir kepada Rusia semakin tajam usai negeri beruang merah menolak proposal Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres untuk melakukan demilitarisasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia. Saat Rusia terus dijadikan kambing hitam, seorang pejabat Ukraina justru membongkar ulah tentaranya. Pada Selasa 16 Agustus 2022, sejumlah angkatan bersenjata Ukraina atau ZSU menembaki kontainer berisi ratusan kilogram limbah nuklir di PLTN Zaporizhia. Ledakan peluru kendali yang diluncurkan militer Ukraina bahkan hanya berjarak 10 meter dari kontainer limbah nuklir. Jika sampai hancur, limbah nuklir akan mencemari sejumlah negara Eropa. Dalam keterangan Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologis, Mayor Jenderal Igor Kirillov, kemungkinan limbah nuklir itu akan mencemari 6 negara Eropa, yakni Jerman, Moldova, Polandia, Rumania, Slovakia, termasuk Ukraina.